Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun kau berada pada hari ini. Bertemu kembali dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan menjadi mempelainya yang layak di akhir zaman ini. Hari ini tema yang saya bawakan adalah tentang virus hati. Kita tahu hari-hari ini ada virus yang begitu merajalela menjadi pandemik. Tetapi ada virus ternyata yang jauh lebih dulu yang ada di zaman Tuhan Yesus. Nama virusnya adalah virus kecewa. Kenapa saya bilang virus? Karena kecewa itu bisa merusak hati dan membuat berkurangnya kepercayaan seseorang, bahkan bisa hilang kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Kita mau lihat, kita mau belajar dari anak muda ini. Dalam Injil Markus pasal ke-10 ayat 17 sampai 22. Di cerita tersebut, kalau Bapak Ibu dan teman-teman baca kembali, ada seorang anak muda yang kaya. Dia begitu rohani. Karena Alkitab mencatat dia sudah kerjakan semuanya yang Tuhan berikan. Dia nggak membunuh, dia nggak mencuri, dia nggak berbohong, dia hormat sama orang tuanya. Tetapi kenapa anak muda yang begitu rohani ini masih bisa kecewa? Jadi bagaimana bisa mengatur hati kita supaya sedapat mungkin kita nggak tinggal lama dalam kekecewaan. Karena Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kecewa itu biasa. Kecewa itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi tinggal dalam kecewaan bisa menyebabkan kita jauh dari Tuhan, tidak memiliki masa depan, dan membuat kehidupan kita akan semakin berat dari waktu ke waktu. Dan kita mau lihat, kenapa anak muda ini bisa kecewa? Bagaimana cara dia mengaturnya? Yang pertama, saya mau sampaikan, gimana cara untuk kita supaya bisa menghindari kecewa itu. Yaitu dengan pandai-pandailah mengatur pengharapan kita. Karena rumus kecewa itu adalah waktu pengharapan yang kita mau, yang ada di hati kita, dikurangi dengan realitanya. Jadi waktu pengharapan kita tinggi sekali, besar, tapi realitanya itu hanya mungkin separuh atau seperempat dari harapan kita, maka semakin besar jarak antara pengharapan dan kecewa dan realita itu adalah angka daripada kecewa kita. Jadi gimana supaya kita nggak mudah kecewa? Pandai-pandailah mengatur pengharapan kita. Anak muda ini berharap banyak dari Tuhan. Dia berharap waktu dia datang sama Tuhan dia dapat jawaban. Tapi ternyata Tuhan bilang, ikut aku. Tuhan nggak kasih, ini loh nak caranya, poin 1, poin 2, poin 3, poin. Tuhan nggak bilang begitu. Alkitab bilang, Tuhan lihat dia, Tuhan cek hatinya, Tuhan pandang dia, dan akhirnya Tuhan bilang, ikut aku. Karena anak muda ini hampir sempurna hidupnya. Udah kerjain semua 10 perintah Allah, hukum Taurat dia sudah kerjakan, karena dia sudah terbiasa melakukannya dari dia kecil, diajarkan sama orang tuanya. Tapi itu nggak cukup menurut Tuhan. Yang Tuhan mau adalah anak muda ini ikut dia. Jalan bersama Tuhan. Punya emosi yang sama dengan Tuhan. Iring Tuhan Yesus. Dan meninggalkan hartanya. Apakah Tuhan mau anak muda ini miskin? Tidak. Saya percaya tidak. Tapi Tuhan hanya menguji. Apakah engkau lekatkan hatimu kepada hartamu lebih daripada aku? Dan ternyata betul. Anak muda ini lebih menyayangkan hartanya. Waktu suruh ikut Tuhan dia bilang,
Waduh, kayaknya berat nih. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dengan kecewa itu. Yang kedua Bapak Ibu, gimana supaya kita nggak kecewa? Yang kedua adalah datang kepada Yesus dan lihat Yesus sebagai pribadi. Bukan sebagai model. Bukan seperti Google yang engkau tanya bagaimana caranya, langsung dia keluar semua. Yesus bukan model aplikasi. Yesus bukan sebuah manual book yang jawabannya ada di bab sekian untuk kita. Yesus adalah pribadi. Waktu engkau mau tidak kecewa, tinggallah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata dalam Yohanes 8 ayat 32. Saya bacakan buat Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris dikatakan begini. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Engkau akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita akan kenal Tuhan. Kita akan semakin mengenal Tuhan. Gak cuma sekedar tahu, tapi Alkitab bilang mengenal, you shall know. Engkau akan kenal dia. Engkau akan kenal pribadinya, engkau kenal emosinya. Waktu engkau makin kenal dia, maka apa yang kau kenal itu, pribadi itu yang adalah kebenaran, mampu memerdekakan hidupmu dari segala perasaan kecewa, sakit hati, geram, marah, dan berbagai hal yang membuat hidup kita jadi makin sulit dan makin berat di waktu-waktu mendatang. Nah Bapak Ibu, apa hari ini pengharapanmu? Mungkin hari ini engkau sedang kecewa. Mungkin hari ini engkau sedang tidak bisa terima keadaan. Jawabannya adalah datang sama Tuhan. Alami dia. Buka hatimu. Kenal dia. Bukan sebagai produk atau model aplikasi yang engkau bisa tanya. Tapi engkau tinggal dalam dia. Maka biar rohnya membarui hidup kita. Membebaskan kita. Dan memerdekakan kita dari segala perasaan yang tidak perlu dan tidak penting bagi kehidupan kita. Menuju perubahan yang berkenan menjadi pribadi di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.